وأسرارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمداداتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا وأعمامنا عماتنا أخانا خالدنا وإلى أرواح من لازم مجلسنا الله تعالى برحمهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ثم الفاتحة على ما نوينا وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرع لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa barakati ulumihi bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum ajma'in. Kita akan mengulang belajar kitab fikih kita. Diawali dari hal yang berkaitan dengan at-thaharah, yaitu bersuci. Ya. Sebab ibadah kita, ya terutama sholat, apabila tidak memenuhi persyaratan, ya apakah itu di dalam hal berwudu atau di dalam hal mengenai tentang air, ya maka nggak sah nanti sholatnya. Maka yang pertama kali wajib kita ketahui di dalam hal sah ibadah kita kepada Allah Ta'ala, yaitu berkaitan dengan bersuci atau thaharah. Dan biasanya ya dalam kitab thaharah itu bersuci itu diawali dengan ilmu tentang air. Ya kita bisa tahu pembagian daripada air. Ya, karena kita mau sholat ya harus bersuci dulu. Ya, harus angkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Ya, nah wasilah atau alat daripada wudu dan mandi itu adalah air. Nah, sementara macam-macam air itu banyak, ya kan? Banyak, ada air hujan, ada air laut misalnya, ya atau ada air kelapa. Ya, air kelapa disebut air juga bukan? Air juga, ya. Kalau air got, air juga. Ya, apalagi air mata, ya, disebut juga air, walaupun sedikit, kan gitu. Nah, kita harus tahu tuh pembagian, ya, daripada air-air tersebut, supaya apa? Ente benar dalam hal berwudunya benar, dalam hal mandinya juga benar. Mulai kita awali dengan kitab thaharah, ya kitab tentang bersuci. Faslun. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab thaharati. Faslun. Anwa'ul miyahi. Aqsamuha. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bidri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Nah, ya. Sekarang macam-macam
daripada air dan pembagiannya. Al-miyah allati yajuzu biha tathhir sab'u miyah. Air yang dibolehkan untuk bersuci, untuk kita mandi, untuk kita wudu, untuk kita istinja, ya, atau untuk kita membersihkan najis. Ya, awas nih, ada 4 fungsi diantaranya ya di dalam hal mengenai bersuci dengan air. 1, wudu. 2, mandi. Yang ketiga istinja cebok. Yang keempat adalah menghilangkan najis atau membersihkan najis. Ya. Ada berapa air yang dibolehkan tuh untuk bersuci? Untuk yang 4 ini ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama, yaitu air yang turun dari langit, yaitu air apa? Air hujan. Makanya air hujan, ya, kalau suatu saat nanti hujan misalkan, itu boleh ya kita gunakan itu air hujan untuk kita berwudu misalkan, atau kita mandi, ya mandi wajib misalkan, ya perempuan yang sudah bersih dari air hujan misalkan, wah kalau gitu ya daripada di kamar mandi atau di toilet atau di WC, mendingan gua keluar aja dah sekalian. Ya, air hujan turun. Cuma hati-hati, jangan yang bekas pancoran. Ya, khawatir ada apa? Ada tai kucai. Ya kan? Ada kotoran lain. Ini bahaya kan? Nah, jadi kalau bisa yang sudah yang langsung turun dari langit, atau air hujan atau awan turun langsung, nggak usah pakai perantaranya lagi. Ya, atau ente siapin ember misalkan. Ya, ember taruh tengah-tengah lapang misalkan, kemudian kan turun tuh masuk ke ember. Nah itu boleh kita pakai buat berwudu. Ya, boleh kita pakai buat mandi, boleh kita pakai buat cebok, boleh kita pakai buat menghilangkan najis. Ya, makanya kalau ada najis di pakaian, ya, nah itu harus pakai air yang benar, gitu kan? Nggak boleh pakai air mustakmal. Ya, kalau bawa air hujan boleh air hujan langsung apa-apa. Ya, makanya sebagian ada orang tua kita itu dulu, mereka kalau ada air hujan ditadangin, ya kan? Tadangin sama mereka, tadangin dia punya gentong tuh depan rumahnya atau di belakang rumahnya. Kalau orang dulu rumahnya gede-gede kan, ya ada halamannya atau ada bagian belakangnya, nah itu dikasih gentong biar apa? Kalau hujan nggak kebuang, gitu kan? Ya, masuk ke dalam gentong. Nah biasanya itu gentong kalau udah full penuh, nah dipakai tuh sama dia. Ya, kadang-kadang buat mandi, kadang-kadang buat duduk, kadang-kadang buat cebok, kadang-kadang juga buat bersihkan najis. Ya, jadi air hujan jangan jangan kita menyangka air hujan nggak bisa dipakai buat mandi, jangan. Ya, buat wudhu bisa itu buat wudhu. Ya, kalau ada pancoran misalkan kita lihat nih, wah bersih nih kayaknya nih, ya katanya bersih, nggak apa-apa itu wudhu. Ya, nggak perlu. Nah ini dia gunanya kita belajar. Ya nggak perlu susah-susah payah untuk mencari air bersih atau air suci misalkan. Udah air hujan aja juga boleh cukup. Ya, yang kedua memang bahari, yaitu air laut. Ya, air laut yang rasanya asin, gitu kan? Nah, boleh nggak pakai buat dulu? Boleh, silakan. Mandi juga boleh. Ya kan? Makanya kalau misalkan kita lagi ke laut, pantai misalkan, gitu kan? Nah di situ ada waktu sholat misalkan. Ya, nah kita udah boleh langsung aja ambil dari air laut tersebut. Ya, kemudian kita wudhu lah. Ya, tentunya kalau wudhu, ya kalau umur jangan terlalu berlebihan. Ya mungkin kita nggak kuat karena asing. Ya, atau ada umurnya nggak usah deh. Tapi wajah yang rukun-rukunnya aja, wajah, tangan, kepala, sama kaki.
jauh-jauh nyari apa toilet. Wah. Ya, kalau kosong atau sepi, kalau ngantri ribet lagi. Ya. Ente lagi main di pantai ini di Ancol. Ya kan? Gimana nih? Wah, ini waktunya sholat nih Zuhur. Oh, misal udah lalu. Udah kita dulu aja sih. Ya. Ya. Atau ente nginep di Putri Duyung. Wah. Tahu kan Putri Duyung? Di Ancol kan ada tuh. Ya, villa yang Putri Duyung. Ya, kenapa belum? Nah, lihat aja belum. Ya, itu langsung backgroundnya ke depannya itu laut tuh. Ya, kalau di Lombok kan yang pernah tuh. Ya, di Gili, di Gili Trawangan. Nah itu hotelnya, udah belakangnya laut tuh. Ya cuma ada nggak berani aja. Kenapa? Karena laut lepas. Laut lepas. Iya, kalau di Ancol ada apa nih? Ada batasannya, enak, gitu kan? Ya, masih koridor itu masih apa ya? Masih aman lah. Ya, tapi kalau di laut lepas, mana ente? Ya orang aneh pernah snorkeling tuh di Gili Trawangan. Betul. Ya, itu masih apa? Kalau kita masuk ke dalam, itu kelihatan dasar laut kelihatan. Wah, pas nggak tahu nih, pas udah agak kesana lagi, waduh, gelap, biru. Wah, ini berarti udah dalam nih ini. Ya, udah cabut aja. Jangan keterusan, ada nanti kesedot. Bahaya, mendingan cari yang kalau snorkeling itu yang apa? Yang kelihatan dasar-dasarnya, gitu kan? Nah, enak kalau kayak begitu. Ya, nah satu saat kalau kita ke situ, misalkan dia mau melaksanakan sholat atau ente nginep di Putri Duyung atau di villa belakang laut, mau mandi wajib, udah langsung aja nyebur, ya kan? Cuman harus sebelum subuh, kan sholat subuh dulu, ya. Jadi matahari belum nongol ente udah nyebur lah, barang ente menyeroroki dulu, pulang. Ya, boleh tuh air laut, atau ente kencing, kencing, buang air kecil di laut. Wah, ya di Jabar misalkan, ya atau di mana? Anyer. Sekarang kan kita mandi tuh. Kadang sambil kencing kan deh, sambil kencing. Nah, jangan lupa cebok di situ, nggak apa-apa cebok langsung. Ya, di kolam renang apa? Ya, kolam renang asal nggak ketahuan aja. Gitu kan? Atau itu buang air besar. Oh, ya tapi ada kalau pernah kalau buang air besar bilang nggak kuat. Ya nggak kuat. Ya. Nah ini supaya apa? Diketahui boleh kita bersuci dengan air laut. Wa ma'un nahar. Nah kemudian air sungai. Ya, sungai itu boleh karena ya air sungai itu berasal dari tanah. Tuh, ya sungai. Kalau ditanya, sebutkan nama-nama sungai di Indonesia. Ada sungai Berantas, ya kan? Sungai Cisadane, sungai apa lagi? Kapuas, sungai Ciliwung, sungai BKT. Ya, kalau BKT kan buatan. Ya sungai ada yang alami, ada yang buatan. Termasuk Kali Baru nih, yang bakal rumah ini, itu sungai buatan, kali buatan. Ya, termasuk kemarin nanti ke Cisekal ya di Banten tuh, itu panjang itu sungai. Oh, ada ujungnya. Ya kenapa? Karena ada tanggul nih. Tuh, ya. Jadi ini sungai begini nih, panjang terus ada tanggul. Nah, di bawahnya ini ada sungai lagi. Setelah itu ada tanggul lagi, sungai lagi ke sana. Ya, jadi ada pemisah. Pemisahnya apa? Sungai sama sungai. Gimana nih kami sih tahu. Ini sungai pasti sungai buatan. Yang ini nih, yang panjang ini nih, sampai tanggul karena ada tanggulnya, itu pasti sungai buatan. Kalau sungai asli nggak mungkin ada pembatas.
Ya, kayak Ciliwung kan dari mana? Dia dari Bogor. Turun terus aja sampai ke batas Jakarta Utara. Ya kan? Nah ini kalau biasanya kalau buatan itu, ya sungai-sungai buatan itu buat apa ya? Fungsinya pengairan, irigasi. Ya karena Anda lihat kanan kiri adalah sawah. Itu berarti buat irigasi. Benar katanya pas orang situ ngomong, iya Ustaz benar ini sungai irigasi. Ya banyak anak-anak kecil mandi itu di situ. Ya. Nah yang satu ini nih, yang pemisah ini baru sungai asli. Ya, alami orang ini. Walhasil kalau misalkan itu air, ya benar sungai, ya tanpa ada apa bercampur dengan sesuatu yang bisa merubah nama itu sungai, silakan aja ente wudu atau ente mandi. Tapi kalau udah berubah, nah kayak Ciliwung nih, ya kalau misalkan warnanya berubah jadi apa? Jadi hitam, ya udah kayak pot, udah gitu apa namanya bau yang ya udah berubah bukan bau sungai lagi, nggak boleh ente mandi, nggak boleh tuh, nggak boleh ente nyuci pakaian. Oh jadi ya banyak nih orang dulu ya, kalau sekarang mau udah nggak ada lagi. Ya ibu-ibu pada cuci, pada mandi di pinggir kan, pada buang air. Ya kalau ceboknya kan di situ penting nih, ceboknya di situ juga. Udah pernah belum ente buang air di jamban? Hah? Alamin ya, buang air di jamban. Alamin kan? Dulu kan ada di sini. Ya. Terus dipakai apa? Bambu doang kan? Bambu ente copot itu. Ya, udah kelar. Nanti ceboknya di situ. Ya, pas ente cebok, kain. Kalau enggak ya, jalan. Ada alamin tuh begitu. Ya. Itu masih apa ya? Itu sungainya masih warnanya masih warna tanah. Itu boleh. Ya kita cebok situ boleh. Tapi sekarang kalau udah warnanya berubah, udah kayak got segala macam, nggak boleh. Ya, ya kan istinja. Buang apa ya? Nyuci pakaian yang ada najis itu juga nggak boleh. Ya, tuh sungai. Nah kalau Ciliwung lagi banjir baru boleh. Ya, kalau Ciliwung lagi banjir lagi naik. Nah ini kan udah berubah airnya. Warnanya, warna apa nih? Lumpur, warna tanah. Itu baru boleh. Ya, tapi kalau udah surut, ya orang bisa jalan di atas air, ya kan? Nah, itu udah nggak boleh, ya. Itu sungai ya. Kemudian apa? Wamahul bir, air sumur. Ya, air sumur itu boleh dipakai buat mandi, ya atau dipakai buat wudu. Ya, kalau dulu orang ngambil air dari sumur pakai apa? Timbangan kan? Ya pakai timbang. Ya ada katrolnya kan di atas, jadi tinggal tarik. Ya, nah itu boleh tuh dipakai. Walaupun misalkan wah apa warnanya keruh segala macam, emang begitu gitu. Ya, kadang-kadang kalau apa ya nggak terlalu dalam digalinya, nah itu mungkin agak-agak keruh, tapi kalau ke dalam akan bersih. Ya, nah kemudian kan setelah ditimbang berubah pakai apa? Kompakan. Ya, karena masih banyak kan, masih ada juga yang masih pakai kompakan. Lumayan tuh buat olahraga juga tuh pagi. Iya kan? Oh, saya lumayan. Itu juga katrol juga. Iya, boleh. Ya, taruh lagi. Kalau di daerah di kampung masih ada. Kalau Jakarta udah jarang deh. Ya karena sekarang pakai mesin yang namanya sanyo. Ya kan? Ke mesin udah tinggal apa? Selang masukin apa namanya? Paralon kan, masukin dalam beras. Ya, tinggal pakai mesin putar naik ke atas airnya. Ya lebih canggih lagi sekarang. Ya. Nah jadi boleh kalau kita gunakan dengan apa namanya air sumur. Ya. Wama'ul air mata air. Enggak ya mata air. Biasanya ada di mana? Pegunungan. Ya, air mata air. Oh, kayak curug-curug gitu kan. Nah itu kan biasanya sumbernya di situ tuh.
Ya, kemudian ngalir ke bawah. Kalau dari atas kan kita nggak bisa juga naik ke atas. Ya, kadang-kadang karena datarannya atas, dia sebenarnya dari gunung tuh dari atas turun ke bawah. Ya, akhirnya kita sebut namanya air terjun. Boleh nggak? Untuk pakai air terjun? Boleh, karena dia termasuk makhluk air. Ya air mata air atau air pegunungan. Boleh. Wudu, mandi di situ. Ya. Jadi nggak usah ribet. Ya nggak usah ribet. Kita mesti cari toilet dan sebagainya. Kalau memang ada di situ, udah langsung. Ya. Kemudian ada yang mau air salju atau air es. Ya. Air es boleh kita digunakan buat wudu, buat mandi, buat istinja dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah wama'ul bar, yaitu air embun. Ya, air embun biasanya di waktu pagi. Iya, di waktu pagi biasanya. Biasanya kalau Anda lihat tuh jam 3, jam 4, nah itu basah. Ya, kita punya kendaraan motor atau mobil, kacanya tuh iya basah. Nah itu air namanya air embun. Boleh nggak dipakai buat jamu misalkan? Boleh, silakan. Ya, biasanya kalau orang dulu itu air embun tuh ada di daun, daun. Ya, nah itu lama kalau kita ini tuang. Ya, itu saking apa ya? Saking mahalnya air. Gitu kan? Alhamdulillah kalau kita melimpah. Yang namanya air melimpah. Tapi di bagian sana, wilayah-wilayah yang banyak kemaraunya, wah itu sulit. Ya, kita mencari air. Tapi kalau Allah Ta'ala berikan dari embun itu tuh, itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, nah, itulah pembagian daripada air yang boleh kita gunakan buat bersuci. Ya, air ledeng boleh nggak? Air ledeng boleh. Ya, ada di keran tuh. Ya kan banyak air pump tuh, perusahaan air minum. Kalau air ledeng boleh pakai gunakan, karena dia kan dari air apa nih? Biasanya juga dari air limbah kan, cuman diolah, akhirnya menjadi air bersih. Atau ada kalau air laut penyulingan, gitu kan, supaya dia jadi apa? Tawar. Supaya jadi tawar ada penyulingan dari air laut. Nah itu boleh kalau udah ada proses. Ya, makanya kita wudu pakai air pump. Ya, boleh itu kita gunakan. Ya, walaupun nggak termasuk 7 ini, tapi pada hakikatnya dia berasal dari 7 ini. Ya, jadi yang boleh kita gunakan buat bersuci itu adalah apa aja yang satu? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, air embun. Ya, itu yang boleh kita gunakan buat bersuci. Ya, nanti kita belajar. Ya, apakah kalau dari penggunanya, dari jenisnya ya, apakah ada air suci mensucikan, apa itu air suci tapi tidak mensucikan, nah nanti ya kita lanjutkan lagi. Yang penting ente paham pembagian daripada macam-macam hal ini supaya apa? Supaya wudhu ente sah, mandi ente sah, gitu kan? Ya supaya nanti sholatnya juga sah, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatlub alayna tawbatan tagsilu kulla hawba wastur lana wa kulli
fadlan wa zudan manna la bi'tisabi minna bil Mustafa Rasuli lahza bi kulli suli bil Mustafa Rasuli lahza bi kulli suli bil Mustafa Rasuli lahza bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi addal habbi wal ali wal ashabi idadatus sisubi walhamdulillahi fil badri wat tana'i alhamdulillah ala ni'matillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asani wa dardi ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asani wa dardi ya Rasulullah salamun alayka ya Rabbi asani wa dardi Allahumma salli wa sallim wa barik